dulu malah saya mondoknya di NU. Jadi saya dulu mondoknya di Sumbersari. Oh gitu. Saya di mana itu masuknya Kepung kalau nggak salah. Saya Iya. Sumbersari dari kecil, bahkan saya dulu pernah di Panti Asuhan Budi Mulya, itu miliknya Muslimat di Kecamatan Pare kalau tidak salah. Akhirnya kebetulan saya ini sekolahnya di Muhammadiyah. Jadi saya kenal Muhammadiyah itu gara-gara sekolah di Muhammadiyah di SMK Muhammadiyah Jombang. Saya kira tokoh-tokoh atau mungkin nggak distribusi kader di semua lini, misalkan jadi pemainnya, kira-kira jadi wasitnya, kira-kira jadi pelatihnya. Ini kira-kira sudah ada sendiri, kira-kira untuk terkait seleksi atau distribusi kader lah, kira-kira. Di Muhammadiyah itu memang perjuangannya berat. Kalau kamu nggak siap, silahkan pulang. Bimbang darahku mulia kan begitu. Nah, lalu di Muhammadiyah harus siap ditempatkan dimanapun. Bahkan misal ketika ini kami ini tiba-tiba rapat, kita punya ide, wah ini piye cara iki dadekne DPR. Misalnya. Ya sudah, rata-rata itu. Ini hasil rapat ini. Ya udah ini didukung. Partainya mana? Ya udah silahkan partainya di mana. Tapi harus orang Muhammadiyah harus sengkuyung bareng-bareng kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri, ngobrol santai terkait demokrasi seputar Kabupaten Kediri. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang tokoh muda yang merupakan kira-kira orang terpandang di Kabupaten Kediri. Siapa dia? Nah, ini Mas Gus Afan Assegaf. Ya, selamat datang di podcast Bincang Demokrasi. Kebetulan beliau ini sekarang menjadi sekretaris PD Muhammadiyah. Mas Afan, bisa dikenalkan sedikit, dispilkan sih, misalkan namanya siapa, terus dari mana? Oke, Mas Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Saya kebetulan diundang sama salah satu komisioner yang paling ganteng kayaknya di antara yang lainnya. Wah, ini masuk ya. Jadi mohon nanti ditambah ya fee-nya kalau ada. Ya, saya kebetulan diundang sama beliau. Saya Muhammad Afwan Al-Asgaf. Saya hari ini diamanai di Muhammadiyah sebagai sekretaris Muhammadiyah. Jadi kalau memang tadi menyampaikan muda ya memang alhamdulillah Mas Eka. Jadi kalau se-Jawa Timur ini biasanya kan orang kalau lihat Muhammadiyah itu kan tua-tua. Lah kebetulan saya ini di antara yang muda. Nah, begitu. Jadi ya memang agak sedikit aneh kalau di dunia permuhammadiyahan ya. Kita yang muda ini minoritas Mas Ihan. Nah, tapi semoga minoritas ini bisa membawa dampak manfaat buat siapapun. Begitu Mas Eka. Terima kasih. Sangat luar biasa memang kalau saya membaca rekam jejaknya ini Mas Afan ini sangat luar biasa. Jadi mulai dari pemuda Muhammadiyah terus akhirnya menjadi sekretaris PD Muhammadiyah. Nah, itu gimana sih kok sampai bisa menjadi sekretaris? Ya, ini pertanyaannya kok sudah langsung ke situ ya arahnya. Jadi Mas Eka dan para pemirsa bahwasanya saya bukan hanya di Pemuda Muhammadiyah Mas Eka. Jadi kalau saya background sebenarnya ya di Muhammadiyah ini kan jarang. Jadi saya kebetulan dulu malah saya mondoknya di NU. Jadi saya dulu mondoknya di Sumbersari. Okay. Saya di mana itu masuknya Kepung kalau nggak salah. Saya Sumbersari dari kecil, bahkan saya dulu pernah di Panti Asuhan Budi Mulya, itu miliknya Muslimat di Kecamatan Pare kalau tidak salah. Akhirnya kebetulan saya ini sekolahnya di Muhammadiyah. Jadi saya kenal Muhammadiyah itu gara-gara sekolah di Muhammadiyah di SMK Muhammadiyah Jombang. Terus saya masuk di struktur Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi saya berawalnya itu malah dari paling rendah, dari IPM dulu. IPM ya di IPM, habis itu masih di Jombang. Nah, ternyata saya harus kembali ke Kediri, maka di Kediri ini saya aktif di IPM-nya di Kediri. Jadi saya 2011-2013 insya Allah saya ini ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Kediri. Itu sempat di wilayah, disuruh pulang lagi, akhirnya jadilah ketua Pemuda Muhammadiyah. Nah, musda beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah di tahun 2022,
saya masih ketua pemuda Muhammadiyah. Nah, ternyata diminta sama warga Muhammadiyah untuk masuk di jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah. Dan proses itu ya, kalau di Muhammadiyah ini kan beda. Kalau di Muhammadiyah ini pemilihannya formatur. Kita kemarin sudah mulai mencoba pakai e-voting, tapi masih ya semoga ke depan juga KPU juga bisa melaksanakan itu ya. Tapi Muhammadiyah ini kalau di pusat itu kan sudah pakai e-voting. Nah, akhirnya di wilayah juga pakai e-voting, di Kabupaten Kediri karena kita keterbatasan SDM ya, sehingga kita semi e-voting. Akhirnya terpilih 11 orang dan saya mungkin dianggap yang paling muda dan biasa. Yang muda itu kan biasanya disuruh-suruh lah, maka saya dianggap yang paling bisa disuruh-suruh, saya dipilihlah jadi sekretaris begitu Mas Eka. Jadi memang perjalanan karirnya di Muhammadiyah memang dari bawah sekali ya. Dari bawah, dari IPM, dari pemuda Muhammadiyah dan sekarang di Muhammadiyah. Berarti kemungkinan nggak ini untuk menjadi ketua PD Muhammadiyah? Itu. Ini kayaknya kita bincang demokrasinya tentang KPU deh. Jadi memang gini, kita itu berusaha mengulik sosok dulu. Nanti ketika sosok nanti kita. Jadi kalau setiap orang yang beranggotakan Muhammadiyah dan memiliki syarat untuk memenuhi, karena di Muhammadiyah itu kan juga harus dia direkom PCM, ada batas minimal rekomendasi dari cabang-cabang itu. Apabila memenuhi unsur, siapapun sebenarnya berhak untuk menjadi ketua Muhammadiyah. Tetapi kan rata-rata ini perbedaan kita dengan yang lain, insya Allah. Di Muhammadiyah ini kan sebenarnya royoan wegah, apa ya kalau bahasa Indonesianya? Royoan nolak. Jadi kita itu rebutan untuk tidak berkenan sebenarnya. Apalagi kalau itu jabatannya adalah Muhammadiyah sebagai ketua. Karena kalau mau tidak mau, misal kayak saya hari ini di Muhammadiyah sebagai sekretaris Muhammadiyah, levelnya adalah pimpinan daerah, mau tidak mau kan kami ini harus menyesuaikan yang biasanya gayanya anak muda, tiba-tiba hari ini menjadi panutan buat bapak-bapak, buat ibu-ibu yang ada di cabang. Nah, kalau pertanyaan jenengan memungkinkan atau tidak menjadi ketua PD Muhammadiyah, semuanya punya hak yang sama untuk terpilih dan dipilih menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Tetapi kalau itu arahnya ke saya, kayaknya saya ini tidak pantas ya. Masih ada yang jauh lebih pantas. Tapi memang jawaban-jawaban jenengan ya, Mas, memang semi-semi politis lah. Jadi kayaknya jenengan ini sudah belajar, jadi sudah dari awal itu sudah mempunyai bibit-bibit unggul lah. Kira-kira Muhammadiyah yang mempunyai bibit unggul ya kira-kira jenengan, maksudnya yang ditempatkan di posisi-posisi yang dimanapun bisa dengan sosok yang terus menjadi ketua. Saya kira itu saya salut. Saya juga perlu belajar ke jenengan kira-kira. Ya, ini biar pantas jadi Muhammadiyah ya. Jadi kalau memang bahasanya adalah belajar tadi itu kan, kita ini kan dilahirkan kan Mas Eka juga Muslim, saya pun juga Muslim kan gitu. Kita punya panduan namanya Al-Qur'an kan. Di Al-Qur'an kan dijelaskan kan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kehidupan kita ini kan memang dalam rangka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya saya juga belajar dari Mas Eka, begitupun yang sama. Dan itu hari ini yang kurang Mas Eka. Rata-rata ini ketika kita mungkin saya dianggap masih muda, Mas Eka pun juga dianggap masih muda dengan jabatannya, misal begitu pula saya. Orang kadang ngalah jarek lah ini, dan sebagainya. Padahal itu kan tidak dicontohkan. Figur-figur ulama kita dahulu, misal Imam Syafi'i ke Imam Malik, begitu pula Imam Ahmad, mereka kan saling belajar satu dengan yang lain. Jadi ya semoga diskusi kita hari ini adalah bagian watawasau bil haq watawasau bis sabr. Amin, amin. Jadi memang saya juga merasa muda nih, dari komisioner 5 komisioner kemungkinan paling muda ya? Paling muda. Nah, makanya kita memantaskan diri. Paling enggak sama-sama untuk yang muda-muda, jangan berkecil hati. Kira-kira seperti itu ya. Semuanya punya kesempatan untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu itu, dan harus mengabdikan diri ketika mendapatkan amanah itu. Terutama Mas Eka kan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kita masuk ke tentang demokrasi. Mungkin bagaimana sih pandangan dari jenengan demokrasi di Kabupaten Kediri? Kan kemarin kita sudah ada kegiatan pemilu dan pilkada. Mungkin pandangan jenengan di demokrasi Kabupaten Kediri itu seperti apa? Jadi sebelum berbicara di Kabupaten Kedirinya Mas Eka, kami di Muhammadiyah ini kan memandang bahwasannya politik dan demokrasi ini adalah hal yang
sebuah keniscayaan karena kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kan yang tidak bisa dipungkiri, kami di Muhammadiyah ini kan harus mengukur antara asas kemanfaatan dan kemudaratan. Bagaimana tentang demokrasi harus berjalan, bagaimana tentang proses politik dan lain sebagainya, maka Muhammadiyah ini mengambil jarak dengan partai politik. Sehingga kalau bahasa di Muhammadiyah itu, politik kita ini adalah politik kebangsaan. Jadi tidak boleh kita ini condong ke satu atau dua partai politik misal dan sebagainya. Maka kan kalau saya boleh ambil dari firman-Nya Allah itu, Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah mengatakan ini dalam surat As-Saff ini, sesungguhnya Allah ini mencintai. Allah ini senang, Allah ini remen, Allah ini demen. Lah apa dhewe kabeh ini saling baris, saling bersatu dengan yang lainnya. Ketika dibicarakan di ayat yang potong ayat terakhir tadi itu ka'annahum bunyanun marsus, layaknya bangunan yang kokoh. Nah, tetapi hari ini ketika kita melihat demokrasi ini kan kecenderungannya kan tidak mendekati ka'annahum bunyanun marsus tadi. Nah, maka kami di Muhammadiyah ini ya sebenarnya bukan hanya kami di Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada LDI dan apapun ormasnya, bahkan agama apapun itu tugasnya harus menyatukan ini. Karena pasti ketika efek demokrasi itu pasti akan muncul yang namanya perpecahan karena ada perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Dan itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari ketika negara ini mengambil namanya sistem demokrasi sebenarnya. Lah bagaimana pandangan kami di Kabupaten Kediri? Kabupaten Kediri sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Dan insya Allah cenderung baik lah. Karena kalau kita mau lihat dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, kecenderungan di Kabupaten Kediri ini kan kayak gesekan dan sebagainya cenderung tidak ada, bahkan nggak ada lah, insya Allah tidak ada sama sekali, karena ada kerjasama antara misal penyelenggara, ada pengawas pemilu, begitu pula pemerintahan, dan kami yang di ormas ini menjaga betul, mengingatkan, memberikan pendewasaan dan sebagainya. Maka kami menyebutnya adalah politik kebangsaan. Nah, salah satu politik kebangsaan ini adalah menjaga agar bagaimana warga kita, para pemilih ini, mereka ini memahami kalau sudah demokrasinya sudah selesai, sudah selesai. Ayo kita ini kumpul bareng lagi. Kan tadi itu kan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Ayo ini kurangi saling berbaris. Baris. Kita punya visi misi yang sama bagaimana memandang Kabupaten Kediri ke depan ini jauh lebih baik dan lain sebagainya. Dan hari ini Kabupaten Kediri dengan adanya pemilu ya kemarin. Pilkada dan pemilu. Ya, adanya pilkada dan pemilu yang ada di Kabupaten Kediri dengan berjalannya, kalau ada yang kecewa 1-2 kan wajar lah, biasa-biasa saja, namanya juga demokrasi. Tetapi insya Allah sudah berjalan dengan baik, Mas Eka. Oke, berarti secara keseluruhan memang terjadi gesekan, tetapi sudah bisa mungkin ini mungkin sebagai parameter. Jadi tolak ukurnya Indonesia kira-kira ada di Kediri, Mas. Ini orang-orang dulu memang berbicara seperti itu. Jadi ketika kalau Kediri itu sudah terjadi gesekan yang sangat besar, itu katanya yang lainnya pasti akan ikutan. Kira-kira seperti itu. Ya semoga itu betul-betul bisa dijalankan ya kan. Ya memang kalau di Muhammadiyah itu kan hal-hal yang begitu itu kan jarang menjadi pembicaraan ya. Katanya orang dulu kan jarang. Ya, tapi ya kita tidak bisa pungkiri memang kalau cerita-cerita itu ada begitu. Memang tolak ukurnya salah satunya adalah Kabupaten Kediri. Karena memang Kabupaten Kediri ini kalau kita mau lihat misal banyak organisasi keagamaan atau bahkan ya itu paling besar di Kediri. Misal kayak Hindu juga besar juga di Kediri, Nasrani pun juga sama. Tapi kan jenengan lihat lah, maksudnya kan perbedaan-perbedaan itu bisa didinginkan ketika tokoh-tokoh agama ini bisa duduk bersama bareng-bareng mengingatkan para jamaahnya, kalau bahasanya di kita itu kan jamaah ya, jamaahnya bisa diingatkan, diredam, insya Allah juga bisa berjalan dengan baik apapun kondisinya sebenarnya. Memang sangat menarik ya kita kalau berbicara Kediri secara utuh. Nah, ini sangat menarik juga ketika PD Muhammadiyah itu saya baca-baca itu tidak boleh berafiliasi partai politik. Itu bagaimana statusnya? Maksudnya Muhammadiyah ini, PD Muhammadiyah statusnya tidak berpolitik, tapi dalam lingkaran demokrasi itu peranannya berarti seperti apa? Ya, balik lagi tadi itu kan, kenapa Muhammadiyah itu mengambil yang namanya politik kebangsaan. Politik kebangsaan. Ya, jadi
Muhammadiyah secara struktur, secara keorganisasian, maka diharamkan untuk berpolitik. Haram ya? Ya, ini bahasa paling mendekatinya begitu ya, bahasa paling mendekatinya. Ya. Haram. Ya, bahasa paling mendekati. Ya. Ya, gimana ya? Tidak boleh. Tidak boleh lah, tidak boleh berpolitik. Tetapi tidak mengharamkan warganya untuk memilih pilihannya. Karena kita ada di negara demokrasi itu tadi. Jadi misal kayak saya ini mengarahkan, oh nanti begini-begini, apabila saya menggunakan nama institusi namanya Muhammadiyah, maka itu tidak boleh. Jadi bukan berarti Muhammadiyah yang tidak boleh berafiliasi dengan partai politik, itu tidak berpolitik, tidak begitu. Dan saya pikir hampir semua organisasi lah, sebenarnya tidak boleh kan. Ya. Mereka punya ADART, mereka punya keputusan, mereka punya garis besar haluan organisasi, itu yang sama-sama kita ketahui sebenarnya bahwasanya organisasi manapun itu tidak boleh. Karena pasti di warga kita, misal kayak kami di warga Muhammadiyah, ada warga organisasi yang lainnya misal, itu kan mereka pasti akan berbeda pandangan politik. Ada punya pilihan-pilihan yang lain. Apakah terus saya ini misal ketika menjalankan politik praktis misal, saya bilang, oh tidak boleh, Muhammadiyah harus ikut begini. Itu yang tidak diinginkan oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu, kalau mungkin Mas Eka atau para pendengar ini membaca dan mencari bagaimana Muhammadiyah beranggapan atau berjalan berseiringan dengan politik, misal kita ini kan lebih terkenal dengan organisasi yang wasatiyah, yang kita ini berada di tengah-tengah lah. Kita ini di tengah-tengah ya, tidak boleh kita ini terlalu condong ke partai A, partai B, partai C. Kecuali kalau beliau-beliau ini yang berpolitik di Muhammadiyah, ya beliau tidak berada pada struktural organisasi. Misal yang paling tokoh, paling fenomenal ya, yang mungkin seluruh warga Indonesia ini tahu, ada namanya Pak Amin Rais. Pak Amin Rais dulu ini adalah ketua umum Muhammadiyah. Tetapi ketika beliau ini diamanai menjadi ketua umum salah satu partai politik, maka beliau harus mengundurkan diri, dan pada waktu itu digantikan sama namanya Buya Syafi'i Ma'arif, kan begitu. Nah, jadi kita punya batasan lah, ada garis tengah, ini ada garis tengah yang kita ini tidak bisa semata-mata, semena-mena untuk kita berada pada politik. Walaupun Muhammadiyah juga membutuhkan politik tersebut. Nah, begitu. Nah, dengan politik kebangsaan yang digaungkan itu mungkin distribusi kader. Kan nggak mungkin kan ketika orang itu kita harus memilih. Ya, itu berarti dibebaskan dan harus untuk memilih. Itu ada nggak keharusan untuk memilih pemimpin? Kira-kira dalilnya monggo. Wah, ya. Ini jadi ngaji nih akhirnya ya. Ya. Jadi kalau di Muhammadiyah ini kita ini kalau dibandingkan organisasi yang lain kan kita ini cenderung yang sebenarnya masih kecil ya. Warga kita ini juga tidak sebanyak NU misalkan begitu. Sehingga menyatukan pilihan di Muhammadiyah itu sebenarnya mudah. Tetapi kan tidak semudah yang dilihat orang dan dibayangkan orang. Dulu Muhammadiyah sangat terkenal dengan, wah enak lah Muhammadiyah, gila kena siji mesti kok sak ngisore ikut karena sami nawa atoknanya itu misal dan sebagainya. Lalu bagaimana tentang orang-orang Muhammadiyah yang mereka ini berhak memilih atau berhak dipilih dan mereka harus di posisi yang seperti apa dan harus di partai mana misal dan sebagainya itu di Muhammadiyah membebaskan Mas. Jadi di Muhammadiyah mau di partai apapun silahkan. Tetapi kan kadang kalau kita ini dikenal Muhammadiyah ketika ini berada di partai politik kan tidak menguntungkan sebenarnya karena umat kita ini kecil dan rata-rata ini orang Muhammadiyah ini kan lurus-lurus sekali kalau berbicara tentang keagamaannya, tentang kemuhammadiyahnya misal. Jadi juga berat juga. Maka kan kadang Muhammadiyah itu lebih terkenal partainya ya partai matahari itu ya. Partai matahari itu lebih terkenalnya di situ, rata-rata orang-orangnya di situ. Lalu pertanyaannya, apakah kalau di partai yang lain tidak boleh? Nah, tidak begitu. Jadi hari ini Muhammadiyah sudah menyebarkan orang-orangnya. Muhammadiyah sudah bukan hanya di satu partai, bahkan kalau mungkin yang paling baru kemarin Pak Amin juga bikin partai yang kebetulan masih belum lolos misal, tapi kan juga banyak warga Muhammadiyah yang ada di situ. Pertanyaannya, apakah itu tidak boleh? Kan boleh. Realitanya warga Muhammadiyah juga banyak yang memilih di situ. Ada juga yang memilih di Partai Matahari, ada juga yang memilih partainya yang berlogo Garuda misal dan sebagainya. Dan itu tidak ada larangan sebenarnya. Cuman kadang ya di Muhammadiyah ini karena orangnya sedikit itu mesti konangan saya begitu kan akhirnya wah pilihanmu gak podo lah. Hal yang begitu itu yang tugas kami di pimpinan ini harus mengejawantahkan ya wis marian begitu Mas Eka. Jadi memang
tidak ada arahan, tidak ada instruksi bahwa harus seperti ini, tidak Wah, itu yang melanggar. Makanya kenapa Muhammadiyah tadi itu tidak boleh berpolitik praktis. Kalau sudah ada instruksi, sudah ada arahan, ini kan sudah jatuhnya ke politik praktis. Jadi, misal kalau sekretaris PDM yang kayak saya ini, saya kemarin milih A misal, saya bawa besok milih A, ini yang tidak boleh. Tapi kalau saya ini punya pilihan A, monggo kalau mau ikut, ya hanya sebatas itu. Nah, maka namanya adalah politik kebangsaan yang kita tidak boleh mendikte, memaksa, apalagi demokrasi kita ini kan kita pun ini mengarahkan, misalnya contoh sederhana lah, kita mengarahkan kalau sekarang itu money politik lah misalnya ya, wes nyangoni, wes mengarahkan, emangnya kita bisa menjamin orang-orang ini ketika di bilik suara nanti itu betul-betul menjalankan apa yang kita inginkan? Kan tidak bisa. Karena politik kita hari ini kan bahasanya KB itu ya, jurdil ya, itu? Nah, luber jurdil. Nah, yang mereka itu berada satu-satu ke bilik suara. Siapa yang bisa menjamin orang yang sudah dikasih money politik itu betul-betul menjalankan apa yang kita inginkan? Tidak ada, Mas. Nah, begitu. Memang jadi apa yang disampaikan terkait politik kebangsaan, terkait arahan itu memang di Muhammadiyah memang benar-benar tidak untuk instruksi tersebut. Nah, ini mungkin sebagai bahan untuk teman-teman, kita sebagai yang muda, ketika kita diamanahi, kan di dalam pertandingan sepak bola kan ada 3 nih, ada wasit, ada pemain, dan ada pelatih. Kira-kira tokoh-tokoh atau mungkin nggak distribusi kader di semua lini, misalkan jadi pemainnya, kira-kira jadi wasitnya, kira-kira jadi pelatihnya. Ini kira-kira sudah ada sendiri, kira-kira untuk terkait seleksi atau distribusi kader lah, kira-kira. Jenengan kan sudah tahu mendata karena orangnya sedikit, jadi semua lini harus diisi, kira-kira seperti itu. Apakah ada untuk training atau misalkan kamu di sini berarti harus ngaji, kamu di sini harus seperti itu. Iya, paham saya. Jadi gini Mas Eka, Muhammadiyah ini kan tidak hanya Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah ini punya Ortum. Nah, kalau Ortum ini kan organisasi otonom, ada pemuda Muhammadiyah, ada yang perempuan ini ada namanya Nasyiatul Aisyah, yang level pelajar ada namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada yang mahasiswa yang biasanya kalau mungkin teman-teman baru tahu IMM ketika demo misal ya, itu namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Bahkan kita punya kepanduan. Kalau pramuka di kita itu namanya Hizbul Waton, kan begitu. Ada juga tapak suci dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apakah Muhammadiyah mengarahkan, bahkan memberikan pendidikan dan sebagainya? Ada, Mas. Itu memang kita tidak menutup dan tidak memungkiri. Jadi kita memang ada pelatihan-pelatihan itu karena memang hari ini mungkin kita baru beberapa tahun kebelakangan ini kita baru menyadari bahwasannya penting juga menyiapkan kader-kader itu untuk ketika sudah siap, sudah matang, itu harus didistribusikan. Kira-kira seperti itu. Jadi contoh ketika saya misal jadi ketua pemuda Muhammadiyah, berarti saya jadi ketua pemuda Muhammadiyah itu periodenya 2018-2022 kemarin itu, saya bikin juga Mas namanya sekolah politik. Oh gitu ya. Saya bikin namanya sekolah politik. Ya otomatis kan atas izin Muhammadiyah, karena kami juga ortumnya Muhammadiyah. Nah, rata-rata Mas, biasanya yang berpolitik ini teman-teman di pemuda Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah ini rata-rata ya pegawainya yang ngaji, ada kegiatan ahad pagi, ada kegiatan dan lain sebagainya itulah. Ada kajian dan konsolidasi. Tapi biasanya yang nyerempet di politik ini biasanya adalah teman-teman di pemuda Muhammadiyah dan teman-teman di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang mereka ini fokusnya di situ menyiapkan kader-kadernya. Karena kan tidak mungkin kalau sudah masuk di Muhammadiyah ini kan kadang kan sudah sepuh-sepuh Mas Eka. Oh gitu ya. Kadang sudah sepuh-sepuh. Ya, kan tadi sudah di awal ya. Ini mungkin saya ini bagian dari kekhususan lah. Bagian dari minoritasnya Muhammadiyah. Nah, begitu. Jadi memang sudah disiapkan jadi kader-kadernya mulai dari pendidikan dari bawah tadi ya. Untuk sudah siap. Jadi untuk memilih ataupun dipilih itu sudah siap. Sudah, dan bahkan bahasanya begini. Di Muhammadiyah itu memang perjuangannya berat. Kalau kamu nggak siap, silahkan pulang. Bimbang dan ragu mulia kan begitu. Nah, lalu di Muhammadiyah harus siap ditempatkan dimanapun.
Bahkan misal ketika ini kami ini tiba-tiba rapat, kita punya ide, wah iki piye iki cara iki dadekne DPR. Misalnya. Ya sudah, rata-rata itu. Ini hasil rapat ini. Ya udah ini didukung. Partainya mana? Ya udah silahkan partainya di mana. Tapi harus orang Muhammadiyah harus sengkuyung bareng-bareng kan begitu. Karena memang yang tidak bisa dipungkiri kalau tadi pertanyaannya Mas Eka itu kan ada wasit, ada pelatih, ada pemain misalkan. Kami menyiapkan diri di semua lini itu, Mas. Nah, kami menyiapkan diri. Kalau berbicara tentang apa itu namanya pengawas, insya Allah di Kediri juga kemarin dari Muhammadiyah juga ada, penyelenggara juga ada. Jadi kami tidak melarang. Tapi kembali lagi adalah rata-rata Mas, warga Muhammadiyah itu yang pikirannya terbuka dan mau bertempat di situ itu jarang sekali. Dan sangat susah untuk dicari. Misal kayak kami ini bikin sekolah politik. Kalau ini saya tidak mau berbicara tentang kabupaten kota yang lain ya, saya hanya Kediri. Ketika saya bikin kegiatan sekolah politik, saya lupa tahunnya, kalau nggak 2020, 2021 lah. Peserta saya ini lebih banyak orang luar kota. Saya taruhnya di Kediri, di salah satu hotel di Kediri. Saya inapkan di hotel, saya pemateri saya ya Bupati Wali Kota terpilih, penyelenggara pemilu, bahkan dulu sempat hadir Mas mantan Ketua KPU RI, Mas Harif Budiman, ya. Bahkan jadi pematerinya. Mas Harif Budiman datang di Kediri hanya untuk memberikan wawasan kepada kita tentang urusan kita mau berada di posisi yang mana sebagai ini dan sebagainya. Nah, itu pesertanya malah banyak orang luar kota, Mas. Jadi di Kediri itu juga Muhammadiyah Kediri ya, terutama anak-anak mudanya mungkin baru melek politik ya baru beberapa tahun kebelakangan ini saja. Oh, okay. Mas, kemarin tadi sebelum podcast saya ini browsing nama Afwan Asegaf. Ini ternyata di Kediri banyak berita-berita yang terkait jenengan. Itu jenengan juga masuk bursa efek. Bursa untuk pemilihan pilkada. Jadi nama jenengan ini bisa sampai sounding. Jadi salah satu nama tokoh muda yang kira-kira kemarin itu hampir jadi peserta. Ya. Itu tanggapan jenengan Bro? Ya, jadi makanya tadi itu kan. Kalau di Muhammadiyah itu kita ini harus siap ditempatkan dimanapun. Jadi kalau berbicara nama saya masuk bursa ya mungkin karena di Muhammadiyah yang sering nongol, anak muda yang sering muncul di media mungkin ya saya mungkin. Apakah ada yang lain? Pasti ada Mas, pasti ada. Terus tentang berbicara tentang kelebihan dan kekurangan tentu semua punya itu. Lalu bagaimana dengan nama saya yang tiba-tiba muncul kemarin? Ya saya juga tidak tahu siapa yang memunculkan misal. Karena saya juga baru dapat info itu ya ada salah satu tokoh lah di Kediri itu ngasih video ke saya. Wah, jenengan begini Gus ya, begitu kan. Wah, saya juga heran juga, saya tidak pernah mencoba itu. Ya, pertanyaannya adalah apakah terus saya ini menggebu-gebu untuk itu misal? Ya, tentu tidak, Mas. Karena pasti kalau saya di Muhammadiyah ini tidak bisa tiba-tiba mengundurkan diri dan lain sebagainya, ada proses yang panjang. Lalu apakah ketika saya misal dipilih, misal terus akhirnya menjadi calon, apakah saya mau mengambil? Tentu ketika itu menjadi keputusan Muhammadiyah, pasti saya akan ambil. Karena saya tidak mau ketika mengambil keputusan itu tidak melalui hasil rapat. Jadi di Muhammadiyah ini memang sangat mengedepankan keputusan-keputusan itu. Contoh hari ini misal Mas Eka, di Muhammadiyah ini yang dikasih amanah sama presiden kita ini kan juga banyak sekali. Ada Menteri Pendidikan, ya kan, ada Menteri Kehutanan misal ya, walaupun afiliasinya ada partai, ya ada partai. Tapi kan ada yang murni dari Muhammadiyah. Contoh kayak Ketua Pemuda Muhammadiyah hari ini terpilih sebagai wakil menteri, misal dan sebagainya. Itu semua pasti sudah atas restu pimpinan persyarikatan. Tidak mungkin masuk ujuk-ujuk. Karena juga tidak mungkin kayak kita nih, saya tiba-tiba nanti misal Allah berkehendak saya ada di jabatan publik misal, orang tahu saya pasti saya Muhammadiyah. Berarti ada asas kemanfaatan Muhammadiyah yang memberikan dampak itu ke saya. Jadi saya tidak boleh menafikan itu, kan saya tentu tidak boleh. Maka pasti ini ada, kalau bahasa politik itu kan ya jagongan di balik layarnya itu kan pasti ada kan begitu Mas. Nah, jadi kalau jenengan tanya tanggapan saya ketika saya ada di bursa itu, ya fan-fan saja. Di Muhammadiyah juga biasa-biasa saja. Bahkan kalau jenengan tanya, warga Muhammadiyah dorong nggak Mas? Tentu pasti mendorong. Karena warga Muhammadiyah juga pengen dong, siapapun lah Mas, organisasi manapun lah, agama apapun, ketika ada kadernya atau ada warganya yang diminta menjadi jabatan publik, tentu akan menjadi kebanggaan sendiri buat organisasi tersebut. Begitu, Mas Eka. Sangat luar biasa jawabannya, ini cerdas. Salah satu politis
Jadi memang ketika ditunjuk harus siap. Itu pun dimanapun, ini sebagai pelajaran bagi warga Kabupaten Kediri, memang jadi pemuda itu harus siap. Karena ya apa Mas? Ada hari ini kalau jadi pemuda, apalagi terutama di zaman kita hari ini ya Mas, di zaman kita hari ini terus saya mek ngopi, minimal ngopinya dhewe nek manfaatnya kan begitu ya, minimalnya begitu. Salah satu asas kemanfaatannya ya bagaimana kita yang muda ini, saya, jenengan, dan mungkin teman-teman di KPU juga banyak yang muda, bisa menjadi pembeda. Ketika itu dipegang kita, sama yang dipegang yang jauh lebih senior, itu pasti harus ada bedanya. Begitu pula saya misal, beban saya ini besar Mas Eka. Ketika saya terpilih sebagai sekretaris Muhammadiyah misal, tanggung jawabnya itu bukan hanya ke saya pribadi Mas, tapi ke anak-anak muda setelah saya. Kalau saya gagal menjalankan amanah ini, pasti besok nggak ada yang percaya sama anak-anak muda. Berapa ya? Nah, pasti begitu. Itu kan sebuah juga keniscayaan ya. Kalau misalnya ada, baiklah dipilih arek enom niki kok mesti gak ngekei manfaat ini kan begitu. Maka beban saya juga berat juga. Mungkin jenengan ngikuti ya untuk pilkada maupun pemilu kemarin. Mungkin saran dan kritik bagi kami Ketua KPU, mungkin ada sosialisasi kami atau mungkin dari ajakan-ajakan kami, mungkin yang kurang pas. Mungkin jenengan sebagai tokoh yang di luar ya, tidak sebagai penyelenggara, tidak sebagai peserta, memang tokoh Muhammadiyah yang berada di luar LAN itu. Jadi mungkin nggak kita dikritik, mau dikritik apapun sebagai KPU. Ya, saya belum tahu nih Mas ya. Saya tanya dulu. Kemarin persentasenya berapa Mas? Persentase pemilihnya. Kehadiran Jadi, di TPS itu. Alhamdulillah ini saya juga agak pamer pemirsa. Jadi di pilkada kemarin itu angka partisipasi itu paling tinggi di angka 72%. Jadi sebelumnya di pilkada sebelumnya tidak ada yang nyampe 72%. Dan kemarin alhamdulillah saya meskipun berada di tengah-tengah kira-kira masuk di KPU Kabupaten Kediri sudah bisa mencapai angka itu. Ya. Lah sekarang kalau tadi kan pertanyaan jenengan tentang kritik dan apa yang sudah dilakukan KPU misal dan sebagainya. Kalau tadi jenengan menyampaikan bahwasanya alhamdulillah sudah 72%, saya tidak tahu Mas Eka ini divisinya Parmas ya kalau Parmas. Merasa puas atau belum kan begitu di angka itu. Pasti tentu puas karena sudah melebihi sebelum-sebelumnya. Tetapi kan berarti kan ada berapa? Ada 28% ya berarti. Ada 28% yang tidak ikut memilih, yang tidak hadir misal. Tapi kalau 72% sebenarnya kan sudah sangat bagus ya dibandingkan kabupaten kota yang lain ya. Cuman kan kadang ya ini peran KPU ini yang mungkin harus disampaikan ini juga penting karena kadang pembicaraan di bawah yang KPU ini ditunggangi, yang KPU ini pasti punya, malah itu KPU-nya pasti sudah petung sama ini lah. Ini yang mungkin Mas Eka juga harus dihindari dengan sosialisasi yang bagus. Nah, kadang pemateri-pemateri di sosialisasi KP itu kan kadang hanya ala kadarnya. Hanya sebatas mengejar, ngapunten ya, hanya sebatas mengejar target angka serapan anggaran misalnya. Cobalah mungkin besok ke depan ini, semoga ke depan mungkin bisa dijalankan. Apakah saya ini kecewa misal? Ya tentu tidak, karena pasti ada keterbatasan yang dijalankan oleh teman-teman KPU, karena memang orangnya juga sedikit yang harus ngayahi di Kabupaten Kediri ini. Jumlah pemilihnya yang 1.200.000 misalkan, itu kan juga angka yang besar, tetapi ke depan sebenarnya kan bisa Mas. Mungkin hari ini, mungkin hasil diskusi kita hari inilah, mungkin bisa menjadi catatan, ke depan mungkin bisa dicarikan pemateri-pemateri itu yang mendekatkan diri. Kadang kan pemateri ini kan nggak dikenal sama warga yang jenengan sosialisasikan, ya mungkin tidak akan nyentuh ke warga lapisan yang paling bawah misal, dan yang berikutnya kadang ini ngapunten, kadang juga sosialisasi KPU itu karena ada latar belakang organisasi misal di penyelenggara pemilu, rata-rata yang disosialisasi ya hanya latar belakang itu. Padahal mungkin angka 28% yang belum memilih itu karena tidak tersentuh sosialisasi tersebut mungkin. Nah mungkin ke depan ada kerjasama yang bagus yang bisa di manage dengan baik, habis itu dimunculkan
ngapunten, pemateri yang bisa menarik perhatian dan lain sebagainya. Karena hadirnya seseorang datang ke pemilu itu kan salah satunya adalah yang dipilih ini cocok enggak. Yang kedua adalah mereka tahu enggak. Kalau bicara tahu atau tidak tahu sebenarnya kan semua pasti tahu karena dapat undangan. Tapi kan kerentek hati para pemilih ini untuk datang itu kan ada berbagai macam faktor. Yang itu mungkin butuh penjabaran, butuh pemahaman yang masif yang harus dilakukan oleh teman-teman di KPU. Sederhananya, pemilu ini berarti sudah berapa, Mas? Sebelum jenengan tahun berapa ya? Kemarin jenengan pemilu kan 2024 ya. Sebelumnya dari 2019 ya. 19. Di 2019 misal. Kan orang-orang yang senior-senior yang mungkin dulu tidak memahami makna mereka ini punya keharusan untuk datang ke bilik-bilik suara ini kan mereka mungkin sudah bergeseran. Hari ini kan sudah anak-anak muda, Mas. Yang kemarin mungkin sudah paham, berarti kan tinggal dipahamkan lagi. Berarti harusnya Mas Eka kan harusnya punya target dong. Besok tidak boleh lagi di angka 72%, kan harus lebih. Nah, dengan cara-cara yang demikian itu. Begitu, Mas Eka. Makanya ini salah satu saya hadirkan jenengan ini mungkin kita punya terobosan baru. Kira-kira kalau nasi itu tidak dihangatkan untuk di tahun 2029 itu biar nasi ini biar tetap hangat, biar tetap enak dimakan. Jadi nantinya pendidikan-pendidikan ini obrolan-obrolan santai ini mungkin bisa ketika dilihat anak-anak muda nanti wah kira-kira kita harus memilih ini. Jadi saya sampaikan juga sering saya sampaikan di sosialisasi yaitu bahwa suara kita satu sama dengan Pak Camat sama dengan tokoh ketua PD Muhammad dia juga satu suaranya. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak datang ke TPS itu sudah berkali-kali. Ini mungkin sudah ke berapa ribu kali saya menyampaikan itu. Sudah menyampaikan sosialisasi. Jadi mungkin di Muhammadiyah saya juga banyak bersosialisasi, terutama di pemudanya. Karena basis saya memang menggeret pemuda untuk berpartisipasi dalam politik. Nah, mungkin itu saya terima. Jadi kritikan jenengan apapun nanti biar dicatat sama staf kami nanti untuk digunakan di tahun 2029. Mas yang terakhir, saya minta closing statement untuk ajakan untuk pesan kepada seluruh warga Kabupaten Kediri, khususnya pemuda. Kalau kata jenengan yang tua tinggal mulai saja, berarti sasaran kita mungkin sekarang anak-anak yang belum berusia 17 tahun. Itu saya yakin kalau sekarang berarti usianya 15 tahun. Nah, di 2029 menjadi nanti, pemilih pemula. Menjadi pemilih pemula. Monggo disampaikan. Dan dalil-dalilnya, Mas. Biar lebih berat ini kalau sudah sama dalil-dalil. Jadi gini, Mas Eka dan teman-teman, terutama nanti yang melihat video kami ini, bahwasanya politik itu, kalau kita mau cari jeleknya, banyak sekali jeleknya. Kalau kita mau cari kekecewaannya, banyak sekali kekecewaannya. Ketika kita milih ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita sudah menentukan orang ini akan menjadi figur yang baik, ternyata tidak. Tetapi yang harus kita pahami bersama teman-teman bahwasanya tadi Mas Eka sempat menyampaikan bahwasanya satu orang suara kita, orang jahat, orang baik, pejabat publik, ketua Muhammadiyah, ketua NU, ataupun misal ngapunten sekali tukang becak, ngapunten juga misal tukang pasar, suaranya sama, satu-satu semua. Tetapi kalau kita membiarkan itu, maka orang-orang yang tidak kita inginkanlah yang akan memenangkan kekuasaan itu. Maka kalau kami di Muhammadiyah beranggapan bahwasanya kalau kebaikan itu tidak kita rebut, maka yang akan merebut adalah orang-orang yang tidak baik yang kita tahu itu. Maka kami akhirnya di Muhammadiyah, terutama buat anak-anak mudanya, kalau kalian tidak mau menjadi orang yang dipilih, minimal milih. Syukur-syukur jenengan ini adalah menjadi bagian yang akan dipilih. Karena kan di KPU hari ini, aturan ya, di aturan di KPU atau tidak tahu apa yang namanya, bahwasanya hari ini kan sudah diberikan kesempatan sangat dimudahkan sekali, umur 21 tahun ya. Umur 21 tahun itu sudah diizinkan untuk menjadi calon peserta pemilu. Maka ketika hari ini mungkin usia jenengan 15 tahun, besok masih
Di 2029 berarti sekitar berapa ya? Sebelum 20-an ya? 19-an lah misalnya ya. Kan belum bisa menjadi peserta pemilu, ya minimal jenengan lah adalah orang-orang yang akan memilih orang-orang yang baik itu. Kalau kita hari ini melihat kekacauan, misal kita beranggapan, pulau sampean-sampean yang hari ini melihat kami hari ini punya anggapan bahwasanya negara kita ini lagi kacau balau dan lain sebagainya, korupsi di mana-mana, karena jenengan-jenengan itu tidak memilih orang-orang yang baik itu. Maka besok di 2029 harus kita rubah mindset kita. Kitalah yang akan menentukan orang-orang baik itu melalui tangan-tangan kita dengan menentukan pilihan-pilihan yang terbaik buat kita. Kalau tadi Mas Eka tanya dalilnya, ya kebetulan saya ini sekretaris Muhammadiyah. Dan wajib dalil? Bukan. Kebetulan ini fee untuk dalil itu masih belum ada, jadi ya nanti kapan-kapan. Kalau saya keluarkan hari ini, saya tidak diundang lagi sama Mas Eka kan. Nah ini bercanda, teman-teman, ini bercanda. Karena hari ini kita kekurangan Mas Eka, kekurangan betul. Siapapun lah, tokoh-tokoh agama hari ini tuh kekurangan, apa ya, humorisnya itu kekurangan Mas gitu. Benar. Orang-orang terutama di Muhammadiyah nih, ini juga kritik juga buat teman-teman di Muhammadiyah ya. Kalau nanti ada yang melihat ini ya, kalau ada yang melihat orang Muhammadiyah, dan insya Allah banyak lah nanti yang melihat orang-orang Muhammadiyah ini, kita ini betul-betul kekurangan orang-orang yang bisa berbaur dengan siapapun, dengan candaan-candaan. Kita ini kekurangan betul. Kita ini kadang ini terlalu menganggap semuanya itu serius. Pemilu itu serius, lah kalah ya wis mutung, habis itu tidak mau bertegur sapa dan lain sebagainya. Terus lah ngaji ki ngetok nih halal haram dan sebagainya, betah nih dan sebagainya. Misal begitu ini kita kekurangan orang-orang yang demikian itu. Apakah terus Muhammadiyah itu harus dibuat candaan? Ya tidak. Kita ini kan penting. Saya menempatkan diri saya muda ya berbaurnya dengan teman-teman pemuda. Kalau saya ini membuat gaya saya ini dengan cara serius Mas Eka, maka yang bertemu saya ya orang-orang yang masih sepuh-sepuh itu juga. Anak-anak muda pasti tidak mau dekat dengan saya. Berarti tidak ketemu saya dong? Nah, itu masalahnya. Gitu. Oke, Mas Eka, begitu. Jadi buat teman-teman, saya tadi kalau saya dalil yang tadi di depan itu sering kita sampaikan sebenarnya, yang Allah menyampaikan yang innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus, dan harus dijadikan pegangan adalah ka'annahum bunyanum marsus. Kita harus layaknya bangunan yang kokoh, yang tidak boleh kita ini digoyah hanya perkara politik, perkara perbedaan itu tidak boleh. Maka kita yang harus menentukan. Gitu Mas Eka. Nah, terima kasih. Memang di setiap sesi sosialisasi memang kita harus berbahagia. Untuk mengajak orang itu kita harus bahagia dulu. Betul. Kalau mengajak kita sudah sedih, ngapain melok Mas kan begitu. Apa wong sedih delo kan. Mungkin itu teman-teman, alhamdulillah akhir acara. Apabila ada sumur di ladang, berat ini. Sudah berpantun. Saya ngampun, saya tidak pandai berpantun soalnya Mas Eka. Monggo dilanjut. Jadi bisa kita bertemu lagi, kita diskusi lagi, kita berpodcast lagi, berbahagia bersama. Nanti siapa tahu kata-kata yang kita ucapkan ini menjadi salah satu pemantik bagi warga yang sudah melihat kita untuk berpodcast. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Eka Setiawan Feridianto selaku Kepala Divisi SDM Parmas dan SDM mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani, KPU menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.